Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana caranya kita mengisi pengelolaan kinerja pada aplikasi PMM. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, untuk tahun 2024 ini pengelolaan kinerja bagi Bapak Ibu guru itu melalui PMM dan tidak melalui aplikasi e-kinerja dari BKN seperti tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu simak terus video ini sampai selesai karena ada informasi-informasi penting dalam pembuatan RHK atau rencana hasil kinerja atau pembuatan SKP melalui menu pengelolaan kinerja pada aplikasi PMM ini. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Baik Bapak Ibu, langsung saja silahkan Bapak Ibu masuk ke PMM-nya melalui web guru.kemdikbud.go.id. Ini ya Bapak Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu login dengan akun Belajar ID Bapak Ibu masing-masing. Kemudian silahkan masuk ke menu pengelolaan kinerja. Maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang menggunakan HP, perangkat seluler atau smartphone, mungkin saat Bapak Ibu mengeklik menu pengelolaan kinerja tadi akan muncul peringatan diminta untuk menggunakan laptop agar tampilan visualnya lebih bagus. Tapi apa Bapak Ibu menghendaki untuk tetap menggunakan perangkat HP, maka Bapak Ibu silahkan klik saja di sana, nanti akan ada tombol tetap di sini. Nah, tapi memang saya sarankan untuk menggunakan laptop atau komputer ya Bapak Ibu supaya lebih enak. Pakai Chromebook juga bisa ini. Oke, yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini yang pertama adalah nih, tanggal 1 sampai 31 Januari itu adalah jadwal untuk membuat perencanaan kinerja dan alurnya adalah ini Bapak Ibu. Jadi Januari itu adalah perencanaan guru, kemudian Februari itu persiapan observasi, Maretnya itu periode observasi, kemudian April sampai Mei ini pelaksanaan tindak lanjutnya, dan Juni adalah refleksi sekaligus penilaian dan penentuan predikat kinerja guru oleh kepala sekolah. Nah, pengelolaan pada PMM ini dilakukan setiap semester ya Bapak Ibu. Jadi karena ini semester 1 ya untuk tahun 2024, jadi mulainya dari Januari. Nanti di semester 2 berarti mulainya dari bulan Juni di akhir sampai Desember. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja saya akan mulai menunjukkan bagaimana cara mengisi perencanaannya. Di sini ada tombol mulai Bapak Ibu, silahkan klik tombol mulai. Nah, akan muncul menu ini, cek data diri Anda. Silahkan pastikan data diri, nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan ruang, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan induknya sudah sesuai. Bila belum sesuai, nanti Bapak Ibu bisa klik edit ini. Nah, di sini. Namun, untuk klik edit pada aplikasi PMM ini hanya bisa mengubah pada PMM-nya saja. Jadi ada kemungkinan data ini kan tarikan dari Dapodik ya Bapak Ibu. Kemungkinan data Dapodiknya awalnya sudah keliru. Jadi mengubahnya lewat sini bisa atau lewat Dapodik juga bisa. Kalau sudah sesuai, silahkan Bapak Ibu klik data sudah sesuai. Ini yang warna biru. Kemudian akan ada konfirmasi ulang Bapak Ibu. Apakah data diri Anda sudah benar? Nah, setelah itu kalau sudah benar, silahkan dilanjut. Kalau belum benar bisa diedit, tapi ngeditnya itu cuma bisa 1 kali. Jadi Bapak Ibu silahkan benar-benar teliti dalam mengisinya. Seperti itu. Kalau sudah benar, klik data sudah benar. Sekarang kita sudah masuk ke perencanaan kinerja. Untuk yang pertama, jadi pada perencanaan kinerja ini nanti akan ada 5 tahap ya Bapak Ibu. Yang pertama mengisi praktik pembelajarannya, kemudian pengembangan kompetensinya, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Pertama kita masuk dulu ke praktik pembelajarannya.
Di bawah sini ini akan ada indikator-indikator Bapak Ibu. Nih, indikator menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, indikator-indikator ini ada yang disarankan oleh aplikasi PMM-nya sendiri berdasarkan raport pendidikannya. Nah, ini. Ya, jadi raport pendidikan pada tahun sebelumnya. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan versi terakhir. Nah, ini yang rekomendasikan itu yang 3 ini, 1, 2, 3. Aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Kemudian kalau yang bawah ini adalah indikator umum. Jadi mungkin yang atas ini akan berbeda-beda setiap sekolah ya Bapak Ibu, tergantung raportnya. Karena kebetulan kalau kita klik ini, rapor pendidikan Satdik Anda, silahkan diklik. Nanti akan muncul raport pendidikan di sekolah kami. Nih, manajemen kelasnya baik, dokumen psikologisnya baik, metode pembelajarannya yang cukup. Jadi ini yang disarankan oleh PMM untuk pengembangan pada pada pengelolaan kinerja tahun ini. Itu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu silahkan diskusi terlebih dahulu ini. Diskusi dengan kepala sekolah untuk mempelajari nih rapor pendidikannya. Kalau sudah silahkan saya mengerti. Saya lanjutkan, silahkan dipilih indikatornya, tapi saya sarankan untuk memilih yang ini, yang disarankan oleh PMM. Jadi lebih baik mengikuti apa yang disarankan karena tujuan kita adalah tentu memperbaiki rapor pendidikan di lembaga kita. Misalkan saya pilih untuk yang apa ini? Aktivitas interaktif, upaya pembelajaran memfasilitasi kolaborasi. Oke, saya pilih yang ini, aktivitas interaktif. Misalkan, diklik. Kalau sudah diklik, silakan Bapak Ibu bisa 2, simpan draft apabila Bapak Ibu ingin mungkin repot memilih ini dulu mau dilanjutkan lain waktu maka pilih yang simpan draft. Tapi kalau ingin langsung mengerjakan maka pilih yang pengembangan kompetensinya. Diklik pengembangan kompetensinya. Kemudian kita akan masuk ke pengembangan kompetensi ya Bapak Ibu, tahap kedua. Jadi praktik pembelajaran tadi itu adalah karena banyak tanya gini Bapak Ibu, lah RPP berarti sudah nggak berlaku dong di PMM ini. Tetap berlaku, nanti malah masuknya ke praktik pembelajaran ini Bapak Ibu. Jadi RPP, modul ajar itu nanti masuknya ke praktik pembelajaran. Dan ini pengembangan kompetensinya. Nah, pengembangan kompetensi itu kalau di kinerja kemarin itu berarti isinya adalah laporan ataupun sertifikat. Pelatihan, diklat, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini total poin minimalnya adalah 32. Jadi Bapak Ibu harus membuat rencana hasil kerja dengan total poin minimal 32. Nah, bagaimanakah poin ini dihitung? Kalau Bapak Ibu perhatikan, diklik ini rencana hasil kerja dan pilih. Di sini ada banyak sekali. Ya Bapak Ibu, banyak. Nah, ini mulai dari misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran partisipan kegiatan, seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan diselenggarakan di bidang pendidikan. Totalnya 4 poin. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar, misalkan ini. Nah, enaknya di PMM ini langsung ada Bapak Ibu ini. Bukti dukungnya langsung disebutkan di sini, sertifikat. Kemudian targetnya ini semester, poinnya ini. Nah, sertifikat yang diakui, kegiatan yang diakui adalah kegiatan yang berdurasi 2-3 jam. Ya Bapak Ibu, tuh 2-3 jam untuk yang ini. Kemudian untuk rangkuman lebih jelasnya ini Bapak Ibu. Di sini ada nih ya. Mulai dari nomor 1 dengan poin berapa ini? 8 sampai dengan nomor 18 dan sudah ada keterangannya yang dibutuhkan apa? Sertifikat, laporan. Nah, ini. Kalau sertifikat ya hanya sertifikat Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dilampiri dengan laporan pengembangan diri. Betul. Dan sertifikat yang diakui adalah sertifikat tahun berjalan. Jadi misalkan ini Bapak Ibu, ada nomor 6 ini. Ini contohnya adalah guru penggerak ya Bapak Ibu. Nih, seperti pendidikan guru penggerak. Apabila Bapak Ibu lulusnya adalah tahun 2023, maka di tahun 2024 ini sertifikat Bapak Ibu tidak berlaku. Begitu pula untuk Bapak Ibu yang sekiranya nanti lulus pendidikan guru penggerak itu di semester 2, maka pada semester 1 ini tidak bisa
diakui sertifikat guru. Tetap bisa digunakan di tahun 2024, tapi nanti di semester 2. Jadi sertifikat yang diakui adalah sertifikat tahun berjalan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Paham nggih? Karena banyak juga pertanyaan tentang ini. Kita lanjutkan. Untuk target kuantitasnya, ini silahkan dipilih. 1 kegiatan, 2 kegiatan, 3 kegiatan. Dan 1 kegiatan, 2 kegiatan ini nanti akan berpengaruh pada poin. Karena misal saya pilih 2 kegiatan, maka poinnya akan dikalikan 2. Tadi kan 4 poin. Karena 2 kegiatan, maka poinnya dikali 2. Oke, misalkan saya pilih untuk 1 kegiatan saja. Untuk RHK pertama sudah. Kalau ingin menambahkan RHK lagi, silahkan klik tanda tambah di bawah ini. Klik tambah. Oke, rencana hasil kerja berikutnya misalkan kita pilih. Apa ya? Cek dulu meningkatnya kompetensi sebagai penelaah. Kalau penelaah ini kan harus mendaftar ya Bapak Ibu. Jadi nggak semua guru mungkin bisa ini. Tidak semua guru bisa kemungkinan. Penelaah perangkat ajar, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber, bagi praktik baik. Kalau Bapak Ibu terbiasa diundang narasumber, bisa tuh ini, bisa. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi, praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ada Bapak Ibu guru, temannya yang mengajar, Bapak Ibu melakukan observasi, ini bisa. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan kebudayaan, riset, dan teknologi. Oke, ini saya pilih ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK. Ya, misalkan saya mampu dalam waktu 6 bulan ini 2 kegiatan. Nah, ada. Berarti poin saya berapa ini? Kurang 12 poin lagi ya Ibu. Totalnya baru 20. Oke, kita tambah lagi. Cek lagi apalagi ini yang bisa saya masukkan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator atau pengajar praktik dalam perkembangan kompetensi guru. Bapak Ibu yang sebagai pengajar praktik nih bisa nih. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dibagikan kepada guru. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan penghargaan. Meningkatnya kompetensi sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru. Ini bisa ini Bapak Ibu, semua guru bisa ini ya. Kalau Bapak Ibu menghendaki, silahkan. Langsung 24 poin malahan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang. Meningkatnya kompetensi sebagai penggerak komunitas belajar mengadakan minimal 3 kegiatan praktik baik. Ini tadi yang guru penggerak. Kita tambah lagi ya Bapak Ibu, apa tapi ya? Meningkatnya kompetensi sebagai konten unggulan dapat. Oke, saya contohkan cepat saja ya Bapak Ibu. Misalkan saya ingin memilih sebagai peserta pelatihan mandiri kompetensi model kompetensi guru. Misalkan ini sebagai pelatihan mandiri 8 poin. Oke, masih kurang 4 poin lagi. Saya tambah tadi yang observasi tadi saja. Saya tambah yang observasi. Jadi saran saya sebelum memilih ini Bapak Ibu masuk ini aja dulu ya. Ke pusat informasi, kemudian di bagian tentang poin pengembangan. Ini ada tabelnya Bapak Ibu, silahkan dicek tabelnya atau bisa nanti saya sertakan link downloadnya ini di deskripsi video ya Bapak Ibu. Silahkan diamati dulu supaya nggak terlalu lama milihnya ini ya, supaya nggak terlalu lama milihnya karena ini kecil-kecil ya Bapak Ibu. Oke, misalkan saya pilih saja yang meningkatnya kompetensi. Nah ini, oke ini bukti dukungnya laporan, ini tadi sertifikat topik. Jadi ini kan PMM ya Bapak Ibu. Ini lewat PMM, ini sertifikat di luar PMM. Paham nggih? Ini yang PMM, ini sudah PMM. Sertifikat semua ini, ya kan namanya pengembangan diri. Laporan. Dan total poin saya adalah 36. Loh, apakah boleh lebih dari 32? Ya boleh, kan minimal 32. Tapi jangan sampai lebih terlalu banyak ya Bapak Ibu. Karena takutnya tidak mampu untuk Bapak Ibu lakukan. Buat apa kita memiliki target yang terlalu tinggi tapi nyatanya malah tidak bisa berjalan dengan baik. Karena tujuan ini pengelolaan kinerja di PMM ini adalah untuk kinerjanya, bukan berdasarkan administrasinya. Seperti itu ya Pak Ibu.
Oke, 36 itu sudah. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa sudah cukup, ya silahkan Bapak Ibu klik ke tugas tambahan atau bisa simpan draft apabila Bapak Ibu menghendaki mengerjakan lain waktu. Saya contohkan ke tugas tambahan, diklik saja langsung ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini juga banyak Bapak Ibu. Nih, yang perlu Bapak Ibu ketahui ini, jika tugas tambahan yang diberikan kepada Anda tidak termasuk tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Misalkan, saya di sekolah saya ini menjadi petugas pengurus barang daerah milik daerah atau petugas aset biasanya disebut seperti itu. Atau sebagai proktor. Nah, tapi di sini nggak ada Bapak Ibu seperti itu, nggak ada. Maka nggak mengisi. Yang ada apa saja? Nah, yang ada ini hanya untuk SMP, SMK. Kalau Bapak Ibu jenjangnya SD misalnya ini meningkatnya kinerja saat melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Kemudian ada nih sebagai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ya, inklusif. Kemudian ini karena saya SD ya Bapak Ibu, jadi saya langsung lihat yang ini semua jenjang. Jadi kan ini ada nih hanya untuk SMP, SMA, SMK, semua jenjang. Dan informasi ini juga ada kok Bapak Ibu di bagian sini. Mana tadi? Nih tentang tugas tambahan lah ini. Wali kelas, tapi ini hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler lah. Saya kira semua guru di sekolah dasar itu juga menjadi pembina ekstrakurikuler, apalagi pramuka. Guru piket bisa. Nah, dasarnya apa nanti Pak yang dipakai? Dasar yang dipakai adalah surat tugas atau SK, surat keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah. Seperti itu nggih. Oke, saya lanjutkan lagi. Misalkan saya pilih saja yang apa tadi? Ini ada bendera bus juga nih, yang jadi bendera bus. Operator dapodik juga ada. Mana tadi yang sebagai wali kelas ekstrakurikuler? Nah ini. Bukti dukunnya apa? Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Laporannya ada, surat tugasnya juga ada. Nah, apabila Bapak Ibu tidak jadi menggunakan ini, bisa nih klik hapus. Jadi di bagian pengembangan kompetensi tadi juga bisa Bapak Ibu menghapusnya dengan tekan tombol hapus ini. Gitu nggih. Kalau sudah, lanjut ke perilaku kerja. Di perilaku kerja ini, apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Ini mirip-mirip di e-kinerja kemarin ya Bapak Ibu, silahkan pilih. Ini bagus semua Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu diminta untuk memilih mana yang ingin Bapak Ibu fokuskan di sini. Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilakunya. Misalkan ini. Gimana perlukannya? Nah, ini. Misalkan seperti itu. Silahkan Bapak Ibu lihat sendiri dan pilih sendiri. Melaksanakan tugas dengan jujur. Bagaimana Anda menerapkannya? Memenuhi janji pemasangan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Kompeten, menunjukkan penguasaan kompetensi dalam melakukan kinerja, membantu untuk saling belajar dengan kualitas baik. Misalkan itu perilakunya apa? Menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas, harmonis. Apa ini? Menghargai setiap warga. Oke. Perilakunya berperilaku adil setiap memandang kedudukan jabatan. Misalkan. Kemudian yang aspek loyalnya dipilih, memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana Anda menekan perilakunya? Misalnya mencegah, menghindari tindakan, ucapan, perbuatan pecahan. Adaptif, ini ada 7 aspek ya Bapak Ibu, silahkan diisi semua. Terus berinovasi, perilakunya adalah membuat inovasi, menerapkan teknologi untuk mendukung pekerjaan. Kolaborasi, misalkan apalagi menerima pendapat. Nah tuh, jadi harus diisi semua untuk melanjutkan. Kalau belum diisi semua nggak bisa melanjutkan ke rangkuman ya Bapak Ibu. Oke, bila sudah semua silahkan masuk ke rangkuman. Nah ini akan dirangkum Bapak Ibu. Di rangkuman ini Bapak Ibu silahkan cek isiannya, mulai dari indikator di awal tadi, apakah sudah Bapak Ibu untuk yang di praktikum pembelajaran ya diisi tadi masuk atau belum. Tadi apa nih? Meningkatnya praktik aktivasi kognitif berikut kegiatan interaktif. Guru akan mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Oke.
Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai organisasi baik komunitas belajar. Meningkatnya kompetensi melalui peran peserta didik. Meningkatnya kompetensi melalui pelatihan mandiri. Meningkatnya kompetensi observasi. Tersusunnya KOSP. Loh, tadi perasaan nggak memasukkan KOSP ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau Bapak Ibu perhatikan untuk yang rencana hasil kerja nomor 1, kemudian nomor 7, dan juga nomor 6 KOSP, dan juga ini terlaksananya pembelajaran perencanaan. Nah ini tingkat kehadiran ini kan tadi saya nggak memasukkan, kok muncul ya Bapak Ibu. Nah gini Bapak Ibu, jadi untuk ketiga indikator tadi itu otomatis muncul penjelasannya di sini Bapak Ibu. Nih, perlu diketahui, indikator yang dipilih oleh guru pada tahap pengisian praktik kinerja. Jadi Bapak Ibu tadi kan mengisi ini di bagian praktik pembelajaran tadi. Ya Bapak Ibu, coba saya saya klik ubah dulu. Nah, di praktik pembelajaran ini, tadi kan Bapak Ibu memilih indikator ya Bapak Ibu. Nah, indikator ini kan hanya bisa Bapak Ibu pilih satu saja. Nggak bisa memilih lebih dari satu. Jadi Bapak Ibu hanya berhak memilih satu supaya Bapak Ibu fokus. Nah, dalam memilih ini, mana tadi? Nih, indikator yang dipilih tadi itu akan ditampilkan sebagai RHK. Jadi yang namanya RHK itu bukan hanya di pengembangan diri. Nah, itu yang disalahartikan oleh banyak guru. Kadang Bapak Ibu guru itu menganggap RHK-nya itu cuma tadi loh, yang ngisi sertifikat-sertifikat tadi. Nggak cuma itu, tapi di indikator tadi itu juga ada. Nah, kan untuk praktik pembelajaran kan kegiatan Bapak Ibu mengajar. Untuk pengembangan diri kan berarti kompetensi Bapak Ibu. Tugas tambahannya juga tugas tambahan. Jadi ada 3 ini sebenarnya, 4 lah sama perilaku kerja. Nah, makanya tadi ada tambahan tuh di rangkuman. Coba saya cek lagi di rangkuman tadi, mana tadi? Nah, di rangkumannya muncul loh, ada tambahannya. Ya karena memang akan ditampilkan sebagai rencana kerja, guru akan diminta untuk mengunggah dokumen RPP bahan ajar pada tahap pelaksanaan kinerja. Kemudian bukti dukung berupa dokumen KOSP dan kehadiran kelas itu Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Itu yang mengupload adalah kepala sekolah. Ya memang Bapak Ibu ini muncul nih. Di sini muncul di RHK Bapak Ibu muncul nih. Tapi kan Bapak Ibu nanti yang mengupload adalah kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu cukup mengupload yang ini saja. Nih, mengupload RPP dan sebagainya nanti. Karena ini kan hasil penilaian observasi kinerja guru. Ya, tuh nanti jadi modul ajar, RPP, Promes dan sebagainya nanti diupload di sini. Dan itu pun yang diupload hanya sampel. Kenapa? Karena hanya disediakan ukuran upload itu 15 MB kalau saya tidak salah. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi lebih enak Bapak Ibu untuk DPM pengelolaan kinerja ini ya. Oke, seperti itu. Jadi ini semoga ini menjawab pertanyaan banyak Bapak Ibu karena banyak tadi yang masuk, kok saya memasukkan RHK-nya itu 4 kok tiba-tiba muncul KOSP padahal saya merasa tidak memasukkan. Terus gimana itu? Nah, jadi ini ya alasannya Bapak Ibu, ada di sini informasinya. Jadi itu memang dimasukkan, muncul otomatis, seperti itu. Dan yang mengupload nanti adalah kepala sekolah. Nah, ini di rangkuman ini silahkan Bapak Ibu cek lagi sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, ada yang ingin Bapak Ibu guru ubah, maka silahkan klik ubah. Kalau diklik ubah, maka akan muncul nih kembali ke awal lagi, ke tab nomor 1, praktik pembelajaran lagi, mulai dari awal lagi. Tapi apa yang sudah Bapak Ibu isikan tadi nggak hilang, tuh udah ada ya, tinggal diedit. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah merasa yakin, silahkan Bapak Ibu klik ajukan. Tapi setelah Bapak Ibu klik ajukan, maka Bapak Ibu sudah tidak ada kesempatan untuk mengubah RHK-nya. Yang bisa mengubah RHK-nya nanti adalah kepala sekolah. Kalau di e-kinerja BKN tahun kemarin itu kan kepala sekolah bisa mengubah status pengajuan ke draft lagi sehingga Bapak Ibu guru bisa mengedit secara mandiri. Nah, untuk di PMM ini tidak ada sementara tidak ada fitur itu.
Jadi yang mengubah langsung kepala sekolah, bukan guru itu lagi kalau SKP-nya sudah diajukan. Jadi mohon sebelum lanjutkan ajuan ini silakan benar-benar dicek, dan sudah diskusikan sebelumnya dengan kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat seperti itu. Dan nanti kalau sudah pengajuan, nanti kepala sekolah akan lanjut berdiskusi tentang membuat kesepakatan, kesepakatan mengenai rencananya. Sudah sepakat belum nih antara guru dan kepala sekolah. Dan nanti setelah Bapak Ibu karena kalau nanti sudah diajukan, kepala sekolah sudah menyetujui, maka Bapak Ibu nanti di sebelah ini kanan, sebelah kanan atas ini akan muncul tombol sepakati. Sepakati itu maksudnya adalah sepakat dengan RHK yang sudah dibuat. Kepala sekolah sudah menyetujui dan Bapak Ibu sepakat nih. Kenapa kok perlu ada tombol sepakat? Karena kepala sekolah masih bisa mengedit. Takutnya Bapak Ibu mengajukan 4, ternyata kepala sekolah menghapus 1, cuma tinggal 3 supaya Bapak Ibu lebih fokus. Silahkan diskusi. Kalau sudah deal baru diklik sepakati. Kalau sudah diklik sepakat, maka rencana kinerja tersebut sudah bisa digunakan untuk nanti di bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada gambaran bagaimana cara menyusun pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM ini? Saya kira ini lebih mudah daripada menggunakan e-kinerja. Dan nantinya memang PMM ini akan terkoneksi dengan e-kinerja. Namun saat ini masih dalam proses. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ada kemungkinan menu-menu pada aplikasi menu pada pengelolaan kinerja, menu-menu yang ada dalamnya itu nanti akan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu agar lebih fleksibel. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita diskusi bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.